Silakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini judul proposal saya tentang analisis peran pendidikan karakter terhadap pembentukan sikap religius siswa di SMA Negeri 2 Kupang. Yang pertama, latar belakangnya. Uh, Pendidikan adalah proses yang terencana untuk meningkatkan kemampuan seseorang, sedangkan karakter adalah tindakan yang mencerminkan jati diri seseorang. Dari konsep itulah muncullah sebuah konsep tentang pendidikan karakter. Nah, eh, pendidikan karakter adalah, mohon izin Pak, jaringan. Sebelum memulai pembelajaran di kelas, diawali dengan doa dan menutup pembelajaran di kelas juga dengan doa. Sebelum memulai aktivitas di sekolah itu juga biasanya diawali dengan berbaris bersama dan berdoa bersama di halaman sekolah. Dan pada setiap hari Jumat adanya ibadah bersama untuk menutup usbu. Dan juga adanya adat sopan santun untuk adat sopan santun antara guru dengan siswa ketika bertemu. Dan juga dengan adanya kebiasaan-kebiasaan tersebut, diharapkan guru dan siswa dapat memiliki sikap religius. Oke, meskipun penanaman-penanaman nilai pembiasaan-pembiasaan yang ada sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi peneliti masih menemukan masalah-masalah yang terjadi di tempat penelitian. Nah, yang pertama itu masih kurangnya penekanan dari orang tua. Dan yang kedua itu masih kurangnya pemahaman siswa tentang makna pendidikan karakter dalam membentuk pribadi siswa dan siswi. Dan yang ketiga, adanya faktor lingkungan, sehingga dikatakan bahwa pendidikan karakter itu belum berjalan secara optimal. Nah, perlu adanya pengoptimalan pendidikan karakter dalam pembentukan sikap religius siswa dapat dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan atau habituasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti penanaman nilai-nilai karakter mulai dari religius, toleransi, jujur, cinta damai, dan tanggung jawab harus tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana peran pendidikan karakter terhadap pembentukan sikap religius siswa. Dan yang kedua itu, bagaimana upaya guru dan siswa dalam mengimplementasikan pendidikan karakter terhadap pembentukan sikap religius siswa. Nah, yang ketiga itu adalah tujuan dari penelitian. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui peran pendidikan karakter terhadap pembentukan sikap religius siswa, dan yang kedua itu untuk mengetahui upaya guru dan siswa dalam mengimplementasikan pendidikan karakter terhadap pembentukan sikap religius siswa. Oke, yang berikutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengertian dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan usaha yang sengaja untuk membantu seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia. Dan yang berikutnya itu tujuan dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu, proses, dan hasil belajar pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, seimbang, dan sesuai dengan standar kompetensi kelulusan pada setiap satuan pendidikan. Nah, untuk nilai-nilai dasar dalam pendidikan karakter, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, ada 18 nilai pendidikan karakter yang dikristalisasikan menjadi 5 nilai dasar pendidikan karakter dalam program penguatan karakter atau PPK. Yang pertama itu religius, jujur, toleransi, cinta damai, dan juga disiplin. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Eh, Dalam konteks mikro ini, pengembangan nilai karakter dibagi dalam 4 pilar. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran di kelas, dan yang kedua itu kegiatan keseharian dalam bentuk budaya sekolah, dan yang berikutnya itu kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Yang berikutnya itu adalah sikap religius. Yang pertama, pengertian dari sikap religius.
Sikap religius diartikan sebagai sikap atau perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianut dan menghormati agama lain. Yang berikutnya itu pembentukan sikap religius. Melalui pengalaman yang berulang-ulang, pembentukan sikap religius berawal dari kehidupan keluarga. Dan yang berikutnya itu melalui imitasi. Peniruan dapat terjadi tanpa disengaja dan dapat pula dengan disengaja. Dan yang berikutnya itu melalui sugesti. Seseorang membentuk suatu sikap semata-mata karena pengaruh yang datang dari seseorang. Dan yang berikutnya itu melalui identifikasi. Di sini seseorang meniru orang lain atau suatu organisasi tertentu disadari kritikan emosional, sifatnya meniru dalam arti berusaha menyamai. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang pertama dilakukan oleh Vela Sikayanti tahun 2019 dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Peran Budaya Sekolah yang Religius dalam Pembentukan Karakter Siswa. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran budaya sekolah yang religius dalam pembentukan karakter siswa di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Nah, hasil penelitiannya itu adanya budaya senyum, salam sopan santun, atau disebut dengan 5S, metode atau langkah dalam pembentukan karakter melalui keteladanan dan pembiasaan. Karakter yang dihasilkan adalah religius, disiplin, toleran, bersahabat, dan tanggung jawab. Yang berikutnya itu menurut Listiarani Aulia tahun 2016 yang berjudul Implementasi Nilai Religius dalam Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 tahap dalam pelaksanaan nilai religius, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang berikutnya itu menurut Elia Umi Hanik dan Eva Lutfi Fakru Azani tahun 2021 yang berjudul Manajemen Pendidikan Karakter dalam Menumbuhkan Sikap Religius Peserta Didik di SMA Muhammadiyah 3 Jepara. Hasil penelitian ini model manajemen pendidikan karakter yang ditanamkan di SMA Muhammadiyah 3 Jepara meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang berikutnya itu kerangka berpikir, judulnya itu analisis peran pendidikan karakter terhadap pembentukan sikap religius siswa, dan masalahnya itu belum optimalnya pendidikan karakter, sehingga dikatakan bahwa uh, peran pendidikan karakter itu belum berjalan secara optimal. Nah, peran pendidikan karakternya itu mulai dari religius, jujur, toleransi, cinta damai, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari itu akan menghasilkan sikap religius dan uh, itu akan menimbulkan sikap religius dan menghasilkan siswa yang berkarakter. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tempat dan waktu penelitian, penelitiannya dilakukan di SMA Negeri 2 Kupang pada semester genap selama 1 bulan tahun ajaran 2025-2026. Untuk subjek penelitiannya, sumber data primernya itu didapat dari pihak sekolah, mulai dari guru-guru, sedangkan data sekundernya itu didapat dari buku-buku dan jurnal. Berikutnya teknik pengumpulan datanya itu mulai dari teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk keabsahan datanya, pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Untuk analisis datanya itu menggunakan analisis Miles dan Hoberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terima kasih, Pak.